kita masuk ke bagian yang kedua prasyarat, yaitu pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear sebenarnya hampir sama dengan persamaan linear, hanya perbedaannya tandanya, yaitu tanda pertidaksamaan. Kita masuk yang B ya, yang kedua, itu pertidaksamaan linear. Nah, jadi pertidaksamaan linear ini bentuk umumnya hanya bedanya tanda pertidaksamaan ya. Jadi ada AX tambah BY lebih besar dari C, lebih kecil dari C, lebih besar sama dengan C, lebih kecil sama dengan C, itu. Ya. Ini bedanya hanya tanda pertidaksamaan aja. Nah, sekarang memang nanti dalam pertidaksamaan linear ini adalah kita harus bisa menentukan daerah di mana penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Karena ini garis, ingat ya, ini perlu dalam catatan kalian ya. Setiap garis membagi dua daerah. Membagi dua daerah. Kalau dia mendatar, daerah yang dibagi adalah atasnya garis dan bawahnya garis. Sedangkan ke yang vertikal, yang daerah yang dibagi adalah kirinya garis, kanannya garis. Sedangkan kalau dia garisnya naik, maka daerah yang dibagi adalah kiri atas, kanan bawah. Sedangkan jika garisnya itu menurun, maka daerah yang dibagi itu adalah kanan atas dan kiri bawah. Nah itu, karena nanti pertidaksamaan ini menyangkut daerah. Di mana daerah, pasti daerah penyelesaiannya adalah di salah satu daerah itu. Di salah satu daerah. Misalnya contoh nih, yang gradiennya tadi 0 itu. Contohnya saya berikan ini mana daerah yang Y lebih besar 3. Y lebih besar 3. Mana daerah penyelesaiannya? Nah, kalau kita gambar itu dalam bidang kartesius, X, ini sumbu Y, tentukan dulu skalanya, ini 0,0. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, Y, nah kita gambar dulu garis Y sama dengan 3. Ingat tadi waktu persamaan linear, Y sama dengan 3, ini adalah Y sama dengan 3. Tapi harus garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Hanya Y lebih besar 3. Oke, inilah batas, inilah garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3 ini membagi dua daerah, atasnya garis dan bawahnya garis. Di sini yang diminta kan lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3 itu kan 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti ke atas. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di atas garis Y sama dengan 3 ini. Itu untuk Y lebih besar 3. Kalau seandainya tadi dia Y lebih kecil dari 3, daerah penyelesaiannya di bawah garis. Jadi kesimpulannya, untuk garis-garis mendatar ini, atas lebih besar, bawahnya lebih kecil. Itu. Nah, sekarang gimana kita buat tandanya daerah penyelesaiannya? Nah, ini memang ada dua cara ya. Ada yang daerah penyelesaiannya yang diarsir, ada yang bukan daerah penyelesaiannya yang diarsir. Jadi tergantung kesepakatan. Jadi kalau kita mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, maka jawabannya ini yang kita arsir adalah yang bukan. Nih. Yang bukan. Berarti daerah penyelesaiannya adalah atas. Nah, boleh kita beri tandanya misalnya dengan DHP. DHP ini singkatan dari daerah himpunan penyelesaian. Biasanya disingkat aja daerah penyelesaian aja. Tapi biar lebih jelas, tulis saja DHP. Jadi, oh berarti kalau ini DHP-nya yang bersih, berarti yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Gitu. Tapi boleh juga ya, tadi Bapak katakan ada dua tergantung kesepakatan ya. Jadi, ada yang diarsir daerah penyelesaian. Kalau diarsir daerah penyelesaian, udah arsir dan bikin DHP, nggak masalah lah, boleh lah itu untuk lebih meyakinkan. Tapi dengan yang Bapak buat ini, yang diarsir, yang daerah penyelesaiannya tidak diarsir, yang bukan daerah penyelesaiannya yang diarsir.
Nah, inilah jawaban untuk di daerah penyelesaian jika persamaan garisnya Y lebih besar daripada 3. Kalau misalnya Y lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 1 berarti gambar aja garis pada Y sama dengan 1, atau ini ada sama dengannya ya, saya biar ada perbedaan sedikit. Ini ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, maka garisnya itu harus utuh, bukan putus-putus. Nah ini, jadi di situ bedanya. Kalau ini lebih besar 3 tidak ada sama dengan, maka garisnya itu garis putus-putus. Sedangkan jika ada sama dengannya, maka gambarlah garis Y sama dengan 1. Jadi ini garis Y sama dengan 3, tapi garis putus-putus. Ya, ini Y sama dengan 1. Dengan garisnya utuh karena di sini ada lebih besar. Nah, sekarang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya, nah ini tadi Bapak katakan jika dia mendatar, lebih besar itu berarti di atas garis. Lebih kecil itu di bawah garis. Nah, berarti di sini kan permintaannya Y lebih kecil sama dengan 1. Berarti di bawah garis ini. Di bawah garis ini. Jadi, tadi kesepakatan kita dalam hal ini tadi yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Yang bukan daerah penyelesaian. Itu yang diarsir ya. Maka di HP-nya ini. Nah, ini yang bawah ini semua nih. Itu untuk garis-garis pendatar. Oke, anak-anak lanjut yang contoh yang ketiga, ketidaksamaan linear yang garisnya cenderung naik. Ya, contohnya 3x min 2y katakanlah lebih besar sama dengan 6. Di mana daerah penyelesaiannya? Maka langkah-langkahnya ini kita gambar dulu garis. Tentu gambar aja dulu persamaan garisnya 3x min 2y sama dengan 6. Ingat tadi kita ambil 2 titik potong terhadap sumbu y dan titik potong terhadap sumbu x. Nih, jika x-nya 0, maka 6 bagi min 2 itu kan min 3 ya. Nah, kalau ini udah benar nih, kalau y-nya 0, maka x-nya 6 bagi 3, 2. Oke, kita gambar garis. Kita tentukan skalanya dulu ya. Skalanya 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Ini 1, 2, 3. Ini 3 berarti di sini. Nih. Kemudian titik 2,0 berarti nih 2,0. Oke, sama tadi kita hubungkan. Jadi langkahnya gambar garis. Hubungkan dengan penggaris ya. Jangan di contoh Bapak tanpa penggaris. Nah, inilah gambar garisnya. Ingat tadi setiap garis membagi 2 daerah. Nah, ini kalau dia naik itu, maka daerah yang dibagi adalah kiri atas, kanan bawah. Tentu pasti daerah penyelesaiannya salah satu daerah ini. Cuman yang mana? Yang mana? Nah, maka caranya adalah kita ambil cukup satu titik di antara 2 daerah ini. Cukup 1 titik. Yang lebih efektif adalah jika dia garis ini tidak melewati titik 0,0 atau titik pangkal, maka lebih praktis kalau kita ambil titik 0,0 sebagai titik uji kita. Titik 0,0. Nah, jadi titik 0,0 ini adalah mewakili garis yang ada di kiri atas ini. Nah, apakah nanti 0,0 ini memenuhi tanda pertidaksamaannya? Nah, kita cek. Coba masukkan 3 kali 0 min 2 kali 0 lebih besar dari 6. 3 kali 0 pasti 0 ya. Ini min 2. Ini jadi ini 0, artinya 0, ini lebih besar. Nah, pertanyaan Bapak sekarang. Apakah 0 lebih besar dari 6? Benar apa salah?
Ya tentu jawabannya adalah salah. Karena 0 itu lebih kecil dari 6. Ternyata titik 0,0 itu menghasilkan lebih kecil dari 0, dari 6. Jadi artinya apa? Kita ambil tadi mewakili daerah kiri atas ini 0,0, ternyata ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, salah nih. Karena 0 dikatakan di sini lebih besar dari 6. Ini kan salah nih. Ya, salah. Berarti kiri atas ini, kesimpulannya ini kiri atas ini bukan daerah penyelesaiannya. Kalau kiri atas ini bukan daerah penyelesaiannya, maka secara otomatis daerah penyelesaiannya pasti yang sebelahnya, yang seberangnya ini. Karena daerahnya kan hanya ada dua, kiri atas dan kanan bawah. Kiri atas tidak memenuhi, berarti penyelesaiannya yang memenuhi adalah ini. Jadi nggak perlu lagi kita selidiki. Tapi kalau kamu penasaran, ya penasaran, boleh aja. Misalnya nih, kalau kita tarik nih, ini titik 3,-2. 3,-2. Coba misalnya ini, masukkan sini nih. 3 kali min 2 dikurang 2, 3 kali 3 ya, 3 kali 3 dikurang min 2 kali Y. Y-nya tadi min 2 nih. Min 2. Tadi di ruas kanan kan 6 nih. Ini 9. Ini jadi plus. 9 tambah 3, 12. Tadi di ruas kanan kan 6. Nah, jawabnya nih 12 lebih besar dari 6. Apa benar? Benar. Nah, terbukti bahwa kanan bawah ini disitulah daerah penyelesaiannya. Oke, kalau tadi kita kesepakati yang bukan daerah penyelesaiannya yang kita arsir, maka kita arsirlah yang kiri atas. Nih. Atas, boleh kamu tulis tambahin DHP. Ingat tadi DHP itu daerah himpunan penyelesaian. Boleh disingkat daerah penyelesaian aja. Oh ya, tadi ini kurang. Jadi setiap garis beri nama persamaannya. Jadi persamaan garisnya 3x min 2y sama dengan 6. Itu persamaan garisnya ya. Jadi jangan kamu buat tanda lebih besarnya ini. Cukup sama dengan, karena garisnya persamaan garis. Daerah penyelesaian itulah jawaban dari tanda pertidaksamaan ini. Disitulah jawabannya. Jadi kalau di sini cukup tulis nama persamaan garisnya. Nah, inilah contoh garis menentukan daerah penyelesaian jika garisnya itu cenderung naik. Nah, yang terakhir sebagai contoh pertidaksamaan linear yaitu yang garisnya cenderung turun. Misalnya 4x tambah y katakanlah lebih kecil sama dengan 8. Mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menjawab ini, maka bikin persamaan garisnya, cari 2 titik potong. Jika x-nya 0, y-nya berapa? 8 ya. Jika y-nya yang 0, berapa x-nya? Itu 2 nih. Kita gambar. Oke, tentukan 2 titik tadi, 0,8 ini titik potong terhadap sumbu y, titik potong terhadap sumbu x. Ini. Kita hubungkan, tentu pakai penggaris ya nak ya. Beri nama persamaan garisnya. Ini tadi persamaan garisnya adalah 4x tambah y sama dengan 8. Oke, yang cenderung
turun, yang gradien itu kalau kamu cari pasti gradiennya ini negatif. Daerah yang dibagi yang mana? Yaitu kanan atas dan kiri bawah. Kanan atas dan kiri bawah. Nah, mana salah satu daerahnya ini, daerah penyelesaiannya. Nah, tadi gimana cara mengujinya? Nah, jika titik 0,0 tidak dilewati oleh garis, maka Bapak katakan tadi lebih efektif kita lebih cepat mencarinya dengan kita uji titik 0,0. Jadi 0,0 ini sekarang mewakili bidang daerah kiri bawah garis. Apakah memenuhi atau tidak? Kalau memenuhi berarti ini daerah penyelesaiannya. Kalau tidak memenuhi berarti ini daerah penyelesaiannya, kanan atas. Nah, sekarang kita lihat. Coba kita ambil titik uji 0,0. Titik 0,0 ya, yaitu 4 kali 0 tambah 0 di sini kan lebih kecil dari 8. Atau kalau kita tuntaskan ini yang di ruas kiri ini pasti nanti hasilnya 0. 0 lebih kecil dari 8. Sama tadi pertanyaannya nih, apakah ini benar? Apakah 0 itu lebih kecil dari 8? Nah, tentu betul ya, karena memang 0 itu lebih kecil dari 8. Di mana tadi menghasilkan 0 itu adalah titik 0,0. Nah, ternyata ini benar. Benar. Berarti titik 0,0 yang tadi mewakili kiri bawah, berarti memenuhi perkirasamaan ini. Jadi apa kesimpulan kita sekarang? Mana yang kita arsir? Nah, kita sepakat tadi yang kita arsir adalah yang bukan daerah. Ini arsir yang bukan daerah. Inilah DHP-nya. Jadi semua yang daerah ini, ya ini ya, sekali lagi nih, harus kalian tahu itu. Garis itu tak terhingga panjangnya. Karena subuh X ini tak terhingga. X positif, X negatif, itu bidang yang diciptakan pasti tak terhingga. Jadi kedua daerah ini tak terhingga, ini juga tak terhingga. Tapi kita batasi lah, karena terbataslah tempat kita ya. Jadi inilah DHP-nya, jawabannya ini. Jadi kita udah bisa temukan DHP-nya dari perkirasamaan tadi yang cenderung turun, yaitu yang gradiennya negatif. Inilah daerah penyelesaiannya. Maka boleh nanti ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan. Karena yang cenderung ini, cenderung turun, yang grafiknya turun, yang gradiennya negatif, maka kita simpulkan untuk semuanya bisa dibuktikan, kalian buktikan itu bahwa selalu seperti ini jawabannya. Pasti selalu jawabannya kalau lebih kecil pasti jawabannya daerah penyelesaiannya di bawah garis. Kalau lebih besar nanti tandanya lebih besar, tentu kebalikannya ini daerah penyelesaiannya adalah kanan atas. Itu yang kita arsir adalah kiri bawah garis ini. Jadi ini jadi kesimpulan ya, karena dalam nanti soal-soal yang mau kita kerjakan, supaya tidak lama-lama lah, langsung ambil kesimpulan tadi. Untuk ini tanda lebih kecil, yang cenderung turun, ya, yang grafiknya cenderung turun, maka disimpulkan daerah penyelesaiannya jika lebih kecil, daerah penyelesaiannya di bawah garis. Jika dia lebih besar, tandanya lebih besar, daerah penyelesaiannya adalah atas garis. Itu, ingat itu, yang harus diingat. Oke, sekarang kita lanjutkan yang C, masih prasyarat ya. Nah, memang ini adalah modal untuk masuk ke intinya program ini ya. Ini harus paham sebenarnya ini yang kalian anak-anakku harus tahu. Oke, kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear. Nah, sistem pertidaksamaan linear ini yaitu pengembangan dari pertidaksamaan linear. Kalau pertidaksamaan linear tadi kan satu persatu. Tapi kalau sistem pertidaksamaan linear itu adalah dua atau lebih pertidaksamaan linear yang disajikan secara spontan, secara serentak, ya, sekaligus. Itu sistem. Jadi dua atau lebih pertidaksamaan linear. Jadi ya harus dua atau lebih. Contoh misalnya nih, ada X
lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini udah sistem ini. Karena udah dua, ya, udah dua. Sekarang kalau kita disuruh nih, mana ini daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan linear ini, yang dua ini? Nah, kita gambar bidang kartesius. Ingat tadi, gambar dulu garis X sama dengan 0. Di mana garis X sama dengan 0? Ingat tadi, di mana garis X sama dengan 0 itu adalah garis yang vertikal, yang berimpit dengan sumbu Y. Jadi sumbu Y itu persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Nah, yang diminta kan lebih besar. Ingat, kalau vertikal itu daerah yang dibagikan kiri dan kanan. Kalau kanan lebih besar, kalau kiri lebih kecil. Ya, ini permintaannya kan lebih besar. Karena lebih besar berarti daerah penyelesaiannya adalah kanan. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nih, arsir. Nah, inilah daerah penyelesaian untuk yang satu nih. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0. Gambar dulu garis Y sama dengan 0. Mana garis Y sama dengan 0? Yaitu tadi yang garis yang mendatar. Garis yang mendatar. Yang tak lain adalah sumbu X ini. Jadi sumbu X ini persamaan garisnya tadi adalah Y sama dengan 0. Ingat tadi kalau mendatar, daerah yang dibagi adalah bawah garis dan atas garis. Atasnya lebih besar, sedangkan bawah garisnya adalah lebih kecil. Di sini kan permintaannya kan lebih besar dari 0. Berarti atasnya. Nah, ini kita arsir yang bukan. Karena daerah penyelesaian tadi atasnya ya. Nah, mana hasilnya untuk sistem pertidasamaan ini? Yaitu yang bersih. Yang bersih. Yang bersih yang mana? Nah, yaitu yang ini. Kalau ingat ya, kalau bidang kartesius itu kan terdiri dari 4 kuadran ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi menghasilkan daerah penyelesaiannya ada di kuadran pertama. Inilah DHP-nya. Yang bersih ini. Ya. Jadi ingat itu kalau ada yang dua ini, nanti dalam sistem pertidaksamaan, kalau ada yang dua ini, maka DHP-nya pasti ada di kuadran yang pertama. Jangan lagi cari-cari di kuadran yang lain. Kalau ada yang dua ini ya. Nah, ini contoh sistem pertidaksamaan linear. Ini. Bagaimana kalau gambarnya X atau Y lebih besar 1 dan Y lebih kecil sama dengan 4. Nih, ada dua pertidaksamaan nih. Apa DHP-nya? Nah, kita gambar. Lihat. Gambar garis Y sama dengan 1. Ini buat skalanya ya. 1, 2, 3, 4. Y sama dengan 1 ini. Tapi ini kan garis sama dengannya nih, berarti garis putus-putus nih. Garis putus-putus. Gambar garis Y sama dengan 4 ya, garis mendatar ya. Yang daerah sama dengannya berarti utuh nih garisnya ini. Ya, ini garis Y sama dengan 4. Ini garis Y sama dengan 1 tapi garis putus-putus. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Nih, lebih besar dari 1. Berarti dari Y sampai dengan 1 ini ke atas. Karena permintaannya lebih besar. Berarti ke atas. Berarti kita arsir yang bawah nih, yang bukan. Arsir yang bawah. Nah, nih. Kemudian mana daerah penyelesaiannya Y lebih kecil 4. Nah, ini dari garis Y sama dengan 4. Karena di sini lebih kecil. Berarti bawahnya garis Y sama dengan 4. Nah, kita arsir yang bukan daerahnya. Arsir yang atasnya berarti ini. Nah, mana yang bersih? Berarti ini di antara dua garis ini. Nah, inilah DHP-nya. Itulah DHP-nya. Dan ingat bahwa sebenarnya ini bisa disingkat ini sistem pertidaksamaannya ini adalah Y lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan 4. Nih. Jadi ini kalau gabungannya ini boleh ditulis ini. Jadi ini kalau ada pertidaksamaan seperti ini adalah udah sistem. Karena udah
udah lebih dari 1. Jadi udah 2 ini, terdiri dari 2 ini. Nah, contoh lagi. Misalnya misalnya nih, X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 3. Gimana gambarnya ini? Nah, ingat ini sebenarnya ini 2 ini ya. 2 ini. Yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil 3. Jadi ada 2 garis nih. Ada 2 garis. Jadi kalau kita gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, bikin skalanya ya. Ini 1, 2, 3. Ini 0 nih. 1, 2, 3. Ini X sama dengan 0 nih. Garis X sama dengan 0. Nah, jadi kalau yang ini garis X sama dengan 0 itu tadi berimpit dengan sumbu Y. Maka yang diminta kan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti kanannya. Kanannya. Kita arsir yang kiri. Kemudian gambar garis X sama dengan 3. Tapi garis putus-putus. Ingat nih, garis ini garis sama dengan nih. Nah, ini garis X sama dengan 3 nih. Garis X sama dengan 3. X sama dengan 3. Mana daerah penyelesaiannya? Di sini kan yang diminta kan lebih kecil dari 3. Ingat kalau vertikal itu daerahnya kan kanan dan kiri. Kalau kanan lebih besar, kiri lebih kecil. Nah, di sini yang diminta lebih kecil. Berarti daerah penyelesaian untuk garis ini adalah sebelah kiri. Lalu kita hasil yang sebelah kanan. Apa kesimpulan kita, nak? Tentu kesimpulan kita, daerah yang bersih ini itulah DHP. DHP dari sistem pertidaksamaan linear. Nih ya. Jadi kalau kita satukan lagi ini dan ini, maka pertanyaan Bapak kira-kira seperti apa nanti DHP-nya? DHP-nya. Jadi ini masukkan ini, masukkan lagi ini. Udah bisa dibayangkan ya seperti apa nanti DHP-nya. Kita lanjut lagi contoh sistem pertidaksamaan linear. Itu katakanlah ini contoh yang ketiga, di mana banyak pertidaksamaannya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 nih. Jadi ada 4 garis ini yang dilibatkan. Nah, dari 4 garis ini nanti mana DHP-nya. Nah, ini kita selesaikan satu persatu. Nah, tadi ini menggambar garis ini, ambil 2 titik ya. Jika X-nya 0, 2 kali 0, 0 ya. Jadi nanti Y-nya tinggal 8. Y-nya 8. Jika Y-nya yang 0, ini tinggal 2X sama dengan 8. Berarti X-nya 4. Nih. Kemudian garis yang kedua, yaitu X-nya 0 berapa Y, dan jika Y-nya 0 berapa X. X-nya 0, berarti 3Y sama dengan 12. Y-nya 12 dibagi 3, 4. Sedangkan jika Y-nya yang 0, 3 kali 0 ya 0, berarti tinggal 2X. 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 2, berarti 6. Nah, kalau ini nanti X sama dengan 0, garis Y sama dengan 0. Soalnya tadi udah kita arsir, itu udah kita tahu tadi ini bahwa penyelesaiannya ini adalah di kuadran 1. Boleh-boleh aja nih duluan nih kita kerjakan nih, yang 2 ini nih. Ini garis X sama dengan 0 itu kan yang lain itu adalah sumbu Y. Sumbu Y yang diminta kan lebih besar, berarti sebelah kanan. Berarti kita arsir yang sebelah kiri. Garis X sama dengan 0 yang lain adalah sumbu Y itu sendiri. Sedangkan untuk garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Jadi sumbu X ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0, mendatar. Permintaannya kan lebih besar dari 0, berarti atas garis, arsir bawah. Nah, ini nah, jawaban yang 2 ini. Karena ini secara simultan, ya, sistem secara simultan yang 4 ini, maka harus kita gambar ke 4 garis itu. Nah, kemudian kita kembali ke yang persamaan yang pertama ini. Tadi melewati
0,8 titik potong terhadap sumbu Y. Saya kira di sini 0,8 dan 4,0. Nah, ini 4,0. Hubungkan dengan penggaris. Pakai penggaris ya. Ini. Nah. Mana dia pesannya? Ini lebih kecil. Ingat tadi. Tadi udah Bapak simpulkan loh. Kalau lebih kecil itu jika dia garisnya itu cenderung turun, maka jika lebih kecil daerah pesannya bawah garis. Jika lebih besar daerah pesannya adalah atas garis. Jadi kalau kita ulang boleh aja nih ambil titik 0,0. 0 2 kali 0 0 tambah 0 berarti ini 0. 0 apakah lebih kecil dari 8? Ya, betul. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis. Kita arti yang atas nih, yang bukan daerah penyelesaian. Jadi seandainya yang 3 ini aja, 1 dan yang ini, yang 2 ini, inilah daerah penyelesaiannya. Yang bersih ini. Tapi ini karena ada satu lagi garis, maka kita gambar nih garis yang satu lagi nih. Di mana titik potong keduanya adalah di 0,4. Ini 0,4. Yang satunya lagi dipotong sumbu S di 6,0. Nah, ini 6,0. Hubungkan. Tentu pakai penggaris ya, selalu Bapak ingatkan. Karena namanya garis itu harus lurus. Harus lurus ya, biar terjamin kelurusannya harus menggunakan garis. Oh iya, Bapak lupa tadi nih. Ini tadi persamaan garisnya, inilah tadi garis 2X tambah Y sama dengan 8. Ini garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, jadi sekarang ya kita fokus yang garis ini ya, jangan lihat dulu garis yang lain. Fokus kita garis ini. Nah, udah ketemu garisnya ini. Mana daerah PCA-nya? Oke, sebenarnya dalam hati kita udah punya tadi, yaitu di bawah garis. Kalau lebih kecil ya, yang cenderung turun. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, boleh ambil 0,0. Ambil 0,0, 2 kali 0, 0, tambah 3 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 0 adalah 0. Apakah 0 lebih kecil dari 12? Iya, betul. 0 lebih kecil dari 12. Jadi daerah penyelesaian untuk garis ini adalah di bawah garis. Maka kita taksirlah yang di atas garis. Nah, ini. Oke. Jadi sekarang kita simpulkan. Yang mana di HP-nya? Ya, di HP-nya adalah yang bersih. Ini. DHP-nya, tulis DHP. Daerah himpunan penyelesaian. Atau boleh cukup daerah penyelesaian. Nah, inilah DHP-nya. Jadi kalau kita lihat ini, DHP-nya ini ada segi 4 ini. Inilah DHP-nya. Dan melibatkan ada 3 titik nih. 4 lah nih, 0,0. 0,0. Kalau kita nanti lanjut ke nilai optimum, karena nilai optimum itu nanti pasti bicara kita mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Maka di titik-titik pojok DHP inilah yang menghasilkan nilai maksimum dan nilai minimum. Tapi kemana kita masukkan? Yaitu nanti ada namanya fungsi objektif. Fungsi objektif itu yang sering dikatakan fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Yang lain dia fungsinya juga adalah berbentuk linear ya. Tapi nantilah. Nah, oke. Kita lanjut dulu supaya lebih mantap lagi nih. Bapak tambah nih satu lagi contoh ini, contoh 4 nih. Sama ini ada 4 nih pertidaksamanya nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini tadi kita udah hafal lah ini. Udah paham lah yang 2 ini. Kalau ada yang 2 ini udah pasti di kuadran 1. Makanya boleh langsung aja nih, udah bisa kita arsip langsung nih. Inilah yang 2 itu ya. Nih, udah paham lah. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, tinggal ini nih. Kita harus cari 2 titik, yaitu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini. Ini Y-nya 0, X-nya berapa? Jika X-nya 0, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Jika Y-nya 0, titik potong terhadap sumbu X. Oke, jika X-nya 0, berarti 2 kali 0 udah pasti 0 nih. Tinggal nanti Y sama dengan 6. Ini 6. Titik potong yang kedua itu titik potong terhadap sumbu X dengan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 6. Maka X-nya 6 bagi 2, berarti 3. Nih.
Untuk garis yang kedua ini nanti, ya, X-nya 0 berapa Y? Y-nya 0 berapa X? X-nya 0, berarti ini nanti 8/3. Ini 8/3. Nanti kita buat pendekatannya 8/3 ya. Dan jika Y-nya yang 0, tentu ini akan menghasilkan 0, 3 kali 0, tinggal nanti X sama dengan 8, berarti X-nya 8 nih. Oke, kita gambar yang satu persatu. 0,6. Nah ini 0,6 nih. 0,6 pasangannya tadi 3,0. Oke, di antara 2 dan 4 itu adalah 3. Ini 3. Inilah titik 3,0. Kita hubungkan pakai penggaris ya. Hubungkan. Nih. Kita hubungkan. Mana daerah penyelesaiannya? Nah, ini. Lihat nih. Ini. Ingat tadi daerah penyelesaiannya kan kiri bawah, atas kanan atas. Nah, ini tanda lebih besar nih. Tanda lebih besar. Berarti lebih besar itu berarti yang atas tadi ya. Yang atas. Tapi supaya jangan hanya omongan aja, boleh aja kita masukkan titik 0,0. 0,0 itu kan mewakili di bawah kiri bawah ya. 0,0. Kalau X-nya 0, berarti ini nanti 2 kali 0 ditambah 0, tentu nanti 0 nih. Apakah 0 lebih besar dari 6? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Jadi artinya ini yang bawah ini bukan daerah penyelesaiannya. Maka kita arsir yang bukan daerahnya. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang kanan atas ini. Arsir ya, sama tadi kesimpulan kita tadi ya, kesimpulan jika lebih besar itu pasti di atas. Kemudian yang kedua ini yang titik potongnya tadi 0,8/3. 8/3 itu 8/3 itu kalau kita buat pecahan campuran ini kan dapat 2 ini ya. 2/3. Ini 2/3. Kalau kita buat ke desimal, maka nanti ini pendekatannya ini ya kira-kira 2,6 lah. 6 titik-titik ya. Nah, bisa nanti perhitungkan di mana 2,6. Kayak 2,6 itu kalau ini 3, ini 3, ini berarti 2,5 nih. Ini ya, ini 2,5. Berarti nambah satu lagi nih ke atas ini. Jadi kira-kira di sinilah titik 0,8/3. Nih. Dan titik 8,0. Ini titik 8,0. Nih. Ini kita hubungkan sama kita hubungkan kedua titik ini. Tentu pakai penggaris ya. Hubungkan. Oh ya, tadi Bapak lupa. Selalu kita beri setiap garis beri nama persamaan garisnya ya. Ini X sama dengan 0, ini Y sama dengan 0, ini tadi 2X tambah Y sama dengan 0, ini X tambah 3Y sama dengan 8. Lanjut. Sekarang mana daerah penyelesaiannya khusus untuk garis ini, X tambah 3Y sama dengan 8. Cuman tadi kita sudah punya kesimpulan ya, yang namanya lebih besar itu adalah di atas garis, khusus garis yang cenderung turun ya. Tapi untuk lebih meyakinkan boleh kita ambil titik 0,0. 0,0 mewakili bawah garisnya ini ya. Kalau kita masukkan 0,0, tentu hasilnya ini nanti 0 ditambah 3 kali 0, berarti nanti jual kan hasilnya 0 ini. Di buat sekarang kan 8. 0 lebih besar dari 8, apa benar? Tentu salah. Karena 0 itu lebih kecil dari 8. Ini dengan demikian, maka daerah penyelesaiannya itu adalah di atas garis. Kita arsirlah di bawah garis. Bawah garis nih. Sekarang kita simpulkan nih. Dari 4 garis tadi, mana sistem ketidaksamaan ini mana di HP-nya? Yang bersih itu ini ya.
Ini sumbu Y, tak terhingga ke atas, sumbu Y. Terus ke sini, sini, terus ke sini nih. Sini, lanjut ini ke sumbu X nih, tak terhingga. Tak terhingga. Jadi daerah PSN-nya itu ya Bapak tandain ya, ini, sini, ke sini, ini semua ini. Ya Bapak tulis ya, inilah DHP-nya. DHP-nya. Maka yang mana nanti titik pojok DHP-nya itu cukup diwakili oleh 3 titik ini. Nih. Ini yang 3 ini nih. Yang 3 ini. Oke ya, jelas ya anak-anak ya. Inilah sistem ketidaksamaan linier. Ini masih prasyarat loh, nah ini masih prasyarat. Tapi sebenarnya prasyarat kamu sudah paham ini karena ini adalah sudah kamu pelajari, ini hanya mengulang nih nak ya, hanya mengulang ini. Ya karena yang prasyarat ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Ini kalau anak-anakku tidak mengerti padahal ini hanya mengulang, tapi oke lah barangkali ada yang sebelum-sebelumnya masih kurang paham, mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak ini sudah paham ya. Maka nanti akan kita lanjutkan. Tadi sebenarnya urutan ketiga itu adalah model matematika. Sedangkan bagian yang keempat yang terakhir adalah nilai optimum. Tapi ini model matematika yang bagian yang ketiga tadi nanti terakhir belakangan. Kita nanti langsung lanjut ke bagian yang keempat yaitu nilai optimum.